Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Islam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali saya akan bercerita tentang kisah ruh berpisah dengan jasad. Suatu ketika Nabi SAW mendatangi rumah istri kesayangan beliau, Al-Khumairah Aisyah radhiyallahu an. Melihat kedatangan beliau, Aisyah yang sedang duduk bersila ingin bangkit menyambut, tetapi Rasulullah SAW berkata, "Duduklah saja pada tempatmu wahai Ummul Mukminin, tidak perlu engkau berdiri." Nabi SAW menghampiri Aisyah dan kemudian berbaring terlentang dengan berbantalkan pangkuannya. Tampak sekali kemanjaan dan kasih sayang beliau kepadanya. Sepertinya pada hari itu Rasulullah SAW sangat lelah sehingga tidak lama berselang beliau telah tertidur. Aisyah memandangi wajah beliau dengan kasih sayang dan kekaguman. Tanpa disadari jari jemarinya mengurai jenggot Rasulullah SAW dan Aisyah menemukan 19 rambut jenggot yang telah memutih. Tiba-tiba saja tersirat dalam hatinya, sesungguhnya beliau akan keluar dari dunia sebelum aku, dan tinggallah umat Islam dalam keadaan tanpa Nabi. Merasakan kenyataan seperti itu, Aisyah jadi bersedih dan menangis. Air matanya mengalir ke pipi dan menetes jatuh mengenai wajah Rasulullah SAW hingga beliau terbangun. Dengan heran, beliau berkata, "Apa yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin?" Aisyah menceritakan perasaan sedih yang menghantui dirinya, dan Nabi SAW hanya tersenyum mendengarnya. Beliau berkata, "Wahai Aisyah, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi seorang ketika ia menjadi mayat?" Aisyah berkata, "Katakanlah padaku, ya Rasulullah." Beliau berkata, "Engkau saja yang mengatakan terlebih dahulu." Aisyah sejenak berpikir, kemudian ia berkata, "Tidak ada yang menyusahkan atas diri mayit kecuali ketika ia diusung ke luar rumah menuju kuburnya. Anak-anak yang ditinggalkannya akan berduka dan berkata, 'Wahai ayah, wahai ibu.' Begitu juga orang tua akan berkata, 'Wahai anakku, wahai anakku.'" Nabi SAW berkata, "Hal itu memang terasa akan pedih, tetapi ada yang lebih pedih daripada itu." Aisyah berkata lagi, "Tidak ada yang lebih berat bagi mayit kecuali ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat dan ia diurung di bawah tanah. Anak dan orang tuanya, kerabat dan kekasihnya akan meninggalkannya pulang. Mereka membiarkannya sendirian beserta amal perbuatannya, menyerahkan urusannya kepada Allah. Kemudian setelah itu datanglah malaikat mungkar dan nakir ke dalam kuburnya." Beliau berkata lagi, "Apalagi yang lebih berat dari apa yang engkau katakan itu, Aisyah?" Akhirnya Aisyah menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika tukang memandikan masuk ke dalam rumahnya untuk memandikan mayatnya." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika tukang memandikan itu melepas cincin, melepas pakaian pengantin dari badannya, melepaskan sorban para syekh dan fuqaha dari kepalanya, ketika itulah sang ruh berseru saat melihat tubuhnya yang telanjang, seruan yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Wahai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau melepaskan pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku tengah beristirahat dari sakitnya dikeluarkannya nyawaku oleh malaikat maut."
Ketika tukang memandikan menuangkan air ke mayatnya, sang ruh berteriak keras dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hai tukang memandikan, demi Allah, janganlah engkau menuangkan air yang panas, jangan pula engkau tuangkan air yang terlalu dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabut nyawaku. Ketika tukang memandikan mulai menggosok tubuhnya, lagi-lagi sang ruh berteriak, wahai tukang memandikan, demi Allah, janganlah memegang tubuhku terlalu keras. Sungguh jasadku telah terluka sebab keluarnya nyawaku. Ketika selesai memandikan dan jasadnya diletakkan pada kain kafan dan mulai diikat di bawah kakinya, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai tukang memandikan, janganlah engkau ikat terlalu erat pada kepalaku, agar masih terlihat wajah-wajah keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku yang lain. Karena saat terakhir kali aku bisa melihat mereka, aku tidak akan melihatnya lagi hingga hari kiamat tiba. Ketika dikeluarkan dari rumahnya dan diletakkan di dalam keranda, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai para pengantarku, janganlah tergesa-gesa membawaku pergi sehingga aku berpamitan kepada rumahku, keluargaku, kerabatku, dan harta-hartaku. Aku tinggalkan istriku menjadi janda, anak-anakku menjadi yatim. Karena itu janganlah kalian menyakiti mereka. Biarkanlah aku sesaat untuk mendengarkan suara keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku, karena aku akan berpisah hingga saat kiamat tiba. Ketika kerandanya dipikul dan keluar 3 langkah dari rumahnya, lagi-lagi sang ruh berseru, hai para kekasihku, saudara-saudaraku dan anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh dunia sebagaimana dunia telah memperdaya aku. Janganlah kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana ia telah mempermainkan aku. Ambillah ibarat hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk ahli warisku apa yang aku kumpulkan, dan aku tidak membawa manfaat apapun dari dunia yang kutinggalkan. Bahkan Allah akan menghisapku, engkau bersenang-senang dengannya, dan kalian tidak mendoakan aku. Sobat Islam, sungguh nasihat yang sangat berharga. Sayangnya semua seruan dan teriakan ruh tersebut yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, ternyata jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Padahal justru jenis makhluk itu yang sebenarnya bisa memperoleh banyak manfaat dan pengajaran jika saja bisa mendengar dan memahami seruan sang roh. Lanjut, sobat Islam. Ketika jenazahnya disolatkan dan sebagian orang lainnya meninggalkan masjid atau musola, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa orang mati akan dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi janganlah kalian cepat-cepat pulang sebelum kalian melihat tempat tinggalku. Sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayat itu lebih dingin daripada air yang sangat dingin bagi orang-orang yang masih hidup. Tetapi janganlah kalian terlalu cepat pulang meninggalkan aku sendirian. Ketika jenazahnya diletakkan di sisi kuburnya dan kemudian diturunkan ke liang lahat, sang ruh berseru untuk terakhir kalinya, demi Allah, wahai saudaraku dan para pengantarku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua, tetapi mengapa kalian tidak mau mendoakan aku? Wahai ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dan berbuatlah kebaikan setelah aku mengajarkan kalian membaca Al-Quran dan tata krama. Hendaklah kalian jangan lupa mendoakan aku. Demikianlah kisah jasad dikeluarkan dari tubuh sobat Islam.